Makanya bapak-bapak, kita ini pakai masker, pakai protokol kesehatan bukan karena takut mati, tapi menjaga kesehatan. Iya Pak ya? Coba kalau saya kena COVID Pak, waduh libur saya ceramah. Kemarin aja 3 bulan libur kan, waktu itu yang stay at home itu loh Pak. Saya langsung ingat fatwa Imam Al-Ghazali itu. Kata Imam Al-Ghazali 40 hari 40 malam libur nggak pengajian. Kan nggak pengajian tuh kita kan 3 bulanan ya. Masjid aja banyak yang libur sholat Jumatnya. 40 hari 40 malam libur pengajian sudah cukup bekalnya masuk neraka. Kata Imam Al-Ghazali. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya buat masuk surga itu. Nah kalau saya kena COVID apa jadinya? Makanya jangan salah niat. Kita itu jaga kesehatan bukan biar nggak mati, tapi biar tidak sakit. Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Sehat lebih baik daripada kaya. Saya pakai ukuran gini aja Pak. Bapak kaya raya, rumahnya 7 tingkat, kayak hotel. Bininya 17. Gimana Pak Lurah kira-kira? Satu aja belum dapat lagi nih. Subhanallah. Kalau Pak Lurah mah laku karena masih setia aja lah sebenarnya. Tapi hebat lah Pak Lurah. Udah berapa lama Ibu wafat? 8 bulan belum dapat pendamping. Saking sabar, Allahu Akbar. Kalau di kampung saya Pak, kakek-kakek umur 80, belum nyampe 40 hari si nenek meninggal, si kakek demam menggigil. Sampai bunyi ada orang sakit kayak gitu ya. Sama anak cucu ditanya, "Mbak," pakai bahasa Batu Raja itu, "Mbak nak pecel?" "Enggak," katanya, enggak mau. "Mbak nak bakso?" "Enggak mau." "Mbak nak sate?" "Enggak." "Mbak nak kawin lagi?" Katanya. Langsung sembuh Pak, ditawarkan kawin lagi. Waduh Pak Lurah hebat Pak, 8 bulan loh, ini luar biasa. Ini Pak Camatnya gimana binanya? Allahu Akbar. Saya balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bukan sekali lagi kita untuk menjaga kesehatan. Kalau kita sakit, walaupun kita kaya, sekali lagi, walaupun kita kaya banyak harta, sakit mah gak enak Pak. Rumah bagus, mewah, makan apapun bisa, tapi makannya cuma tiwul. Iya kan? Coba orang-orang kena diabetes yang parah-parah itu, makan tiwul. Allahu Akbar. Minum kopi nggak pakai gula, minum teh nggak pakai gula, makan kebanyakan serem sama makanan. Mending kita rumah geribik ya Pak. Rumah geribik sekali makan 3 piring, tapi nggak ngap. Makan 3 piring, lauknya apa? Lauknya ikan asin, sayurnya sayur nangka, lalapnya langsung triple Pak, 3 jengkol, jaling, petek. Walap lapluk begitu aja, bersimbah keringat, sambal terasi, sambil berkipas ngudut jisam susut, dalam banget ngisep asapnya itu Pak ya. Buka baju berkipas, kayaknya surga milik dia sendiri kan. Mending begitu walaupun hidup melarat. Setuju gak kira-kira? Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Makanya yang kita cari itu kesehatan. Makanya kita rajin-rajin menjaga kesehatan. Kalau mati mah ajal. Zaman sekarang mohon maaf, yang mati gara-gara bukan corona lebih banyak. Yang lebih banyak mati sekarang ini gara-gara gas asam lambung. Lina, mantan istrinya Sule. Apalah orang saya sering nonton Sule sama Natalie Halsar juga. Bikin iri Mas Sule itu Mak ya, Pak ya. Dapat istri kok cantik begitu. Lina itu meninggalnya gara-gara gas asam lambung. Tapi hebatnya Pak, beliau meninggal sedang sholat subuh. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Allahumma amin. Itu gas asam lambung naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung. Orang Indonesia nyebutnya masuk angin duduk. Nggak lama Lina wafat, nyusul Ashraf Sinclair, suaminya Bunga Citra Lestari. Nah ini Pak Lurah harus ketemu nih sama Jendong BCL ini ya. Allahu Akbar. BCL, mengapa Ashraf itu nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit kanker, tapi kena asam lambung, naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, meninggal dunia.
Jadi zaman sekarang banyak orang kena asam lambung. Bapak-bapak pening pala enggak sembuh-sembuh, minum Paramek bodrek enggak mempan, ingat. Itu mungkin gas asam lambung naik ke kepala. Naik ke paru-paru, sesak napas, naik ke hati, gelagaban. Loh kok saya bisa ceramah begini? Zaman corona paling banyak yang diruqyah itu asam lambung. Karena bingung ini penyakitnya apa. Gas asam lambung bukan kebanyakan makan asam. Gas asam lambung bukan dikarenakan kopi. Gas asam lambung karena faktor pikiran, stres. Yang paling boga duit kena PHK, Pak. Makanya saya jadi zaman corona ini kita prihatin kan. Banyak orang stres, Pak. Sekolah masih dari rumah homeschooling, cenah. Ngajar di rumah home teaching, Pak Musri kan. Kerja di rumah home working. Walaupun dari rumah ya digaji juga lah. Yang paling gak enak itu begini, Pak. Buruh harian di rumah kan gak digaji, bahasa Inggrisnya home pimpa, alaihum gambreng. Ini yang jadi persoalan. Ini gara-gara home pimpa alaihum gambreng ini banyak orang stres. Makanya kena gas asam lambung. Makanya banyak diruqyah juga. Ini sekali lagi tenangkan pikiran kita agar nggak stres sebagainya. Makanya saya setuju dengan dokter yang di Jawa Timur mengatakan penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya kurangin cicilan biar nggak cepat mati. Balik lagi, walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat itu punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Tiap-tiap umat punya ajalnya, dan apabila ajal mereka sampai, mereka tidak akan mampu menundanya walau sedetik, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu memajukannya pun walaupun cuman sedetik. Jadi kita tidak akan pernah bisa kabur dari kematian. Yang bisa kita pilih adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir saya akan closing dengan sebuah kisah. Di zaman Nabi Sulaiman, beliau sedang ceramah. Lagi ceramah di pojokan ada orang yang matanya melotot, enggak ngedip-ngedip. Coba lihat di pojokan ada enggak kira-kira? Nah yang dipelototin, yang duduknya searah dengan Nabi Sulaiman, Pak Musri lah ya. Yang lurus ke saya, jangan Pak Lurah terus kayak kena. Subhanallah. Nah selesai pengajian ngomonglah dia, Nabi tadi itu di pojokan ada orang yang matanya melotot tapi enggak ngedip. Kata Sulaiman, waktu lu beradu pandang apa hasilnya? Begidik jantungku, berdiri bulu kuduku, terasa copot persendian tulang belulangku. Nah itulah Israel, kata Sulaiman. Lo ngapain dia datang ke sini? Ya lu yang dipelototin. Berarti lu bakal dicabut nyawanya. Waduh Nabi, saya nggak pengen mati sekarang. Ya nggak bisa dong, saya pengen kabur. Kabur kemana? Kata Sulaiman. Kirimkan saya ke India. Kan kotanya Nabi Sulaiman Baghdad, dikirim ke India. Makanya Baghdad dapat julukan negeri 1001 malam. Karena Nabi Sulaiman itu punya bini 1000 yang digilirnya bisa dalam satu malam saja. Allahu Akbar. Kayak mana mainnya ya Pak ya. Makanya Nabi Sulaiman itu kalau hidup zaman sekarang langsung jadi bintang iklan itu. Memang sakti Pak, gagah, pria punya selera itu. Bahkan katanya sih dalam ilmu cocokologi Pak, katanya Nabi Sulaiman itu kan pernah memindahkan istana Ratu Balkis. Itu dipindahkan ke tanah Jawa Pak, ke Sleman sana, Candi Borobudur ya Pak ya. Kata ahli cocokologi itu, Candi Borobudur itu adalah istana Ratu Bilqis yang dikirim oleh Nabi Sulaiman. Makanya nama kampungnya Sleman Pak. Ini gara-gara karena Nabi Sulaiman pernah ke sono, katanya sih. Ada aja ilmu cocokologi itu ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas kemudian ya oke, kata Nabi Sulaiman, tak kirim kamu ke India. Pakai angin, pakai jin. Sampai India ya nggak lama lah. Mungkin kayak kecepatan pesawat gitu. Berapa jam sampai, lebih dari pesawat, bahkan mungkin sampai di India. Di India dia ongkang-ongkang kaki, udah 3 hari di sono. Ngebatin dia, hebat dah gua. Bisa kabur dari malaikat Israel. Baru ngomong begitu gempa bumi, bangunan ambruk semua, banyak yang mati. Termasuk dia ikut mati juga, korban gempa bumi. Habis kejadian itu Israel main ke Baghdad lagi, dipanggil oleh Sulaiman. Di sini dulu, so akrab. Ada apa kata Israel? Ngapa lo kemarin ngeracokin gua lagi ceramah?
Jamaah saya dipelotot-pelototin sampai kabur ke India sono. Kata Israel, saya ini diperintah Allah nyabut nyawa orang, tapi sekaligus banyak. Bukan di Baghdad, tapi di India. Karena yang dicabut nyawa itu banyak. 3 hari sebelum kejadian saya cocokkan dulu dengan daftar waiting listnya. Ternyata kurang 1. Muter-muter saya di India nggak ketemu, kata dia. Di India soalnya tempat kejadiannya. Tak ketemu Amitabh Bachchan belum waktunya. Ketemu Shahrukan belum waktunya. Ketemu Sahir Syekh belum waktunya. Ternyata dia lagi pengajian di pesawahan. Apa nih, gudang garam ya? Nggak tahu duduk di dalam sini apa bagian di luar ya Pak. Dia sendiri yang minta dikirim ke India menjumpai tempat kematian sekaligus jadwal ajalnya. Inilah yang disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada pun yang tahu apa yang di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ulang lagi, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan dia kerjakan esok hari. Sekaligus juga tak ada yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Demikian dari saya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita jadikan bekal hidup, dan saya doakan kita semua masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.